Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita bersyukur karena kita bisa istiqomah masih ya. Semoga kita diberi rahmat, kekuatan, kesehatan untuk selalu mengkaji Al-Quran. Amin. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Muhammad. Ini materinya apa? Memilih jalan hidup ya. Iya, tapi materi ini dari ku gak milih kok. Nggak ada kesan memilih. Jadi pemberi materinya, kalau nanti ke depan kalau memberi materi harus sesuai dengan judul ya. Kalau memang ada istilah memilih ya materinya memilih ya. Kalau supaya antara judul dan materinya sesuai, itu juga jangan diulang lagi mengikuti mujam itu ya. Tidak bagus itu, tidak urutan di mujam itu hanya urutan ABC saja, tidak bagus ya. Tidak memberi alasan apapun tadi materinya itu. Nah itu sudah Pak Sholiqul Abadi sudah bagus ya, cara memberikan bagaimana memilih jalan hidup. Pertama harus identifikasi gitu ya, dan sebagainya. Saya tidak melanjutkan. Yang pertama, memilih jalan hidup itu sebenarnya kita kan sudah milih jalan hidup. Kita sudah memilih jalan hidup Islam sebagai satu-satunya jalan hidup. Nah, kita sudah memilih. Jadi judulnya seharusnya sudah tidak memilih lagi, karena kita sudah memilih. Itu yang pertama. Karena kita sudah memilih, harusnya kita menguatkan pilihan kita itu. Gimana caranya menguatkannya ya. Jadi yang pertama, pilihan kita itu harus dikuatkan ya. Dari ainul yakin sampai ilmu yakin sampai hakul yakin. Kalau menurut Quran diteruskan sampai isbatul yakin kan gitu ya. Kita udah yakin bener ndak Islam itu bener gitu ya. Quran itu bener. Apa alasan kita milih Islam? Itu harus sudah, bukan hanya ainul yakin, sudah ilmu yakin harus dibuktikan. Nah, sampai hakul yakin dirasakan bahwa Islam memang betul-betul benar, dikuatkan gitu loh ya. Ya, karena kita sudah pilih, hanya perlu penguatan saja. Karena sudah kita pilih, perlu penguatan saja ya. Itu yang bagaimana kita meyakini bahwa Al-Quran itu terbukti secara ilmu pengetahuan, terbukti secara kita tahu betul gitu loh bahwa Quran itu benar secara ainul yakin, secara ilmu yakin atau hakul yakin atau isbatul yakin gitu. Kita sudah menikmati ndak hidup dengan Islam itu. Kalau kita sudah menikmati, bisa yakin bahwa kita hidup bisa nyaman. Nyamannya itu gimana? Kalau dibanding dengan ikut yang lain, nyamannya di mana Islam itu? Itu harus kita tahu gitu ya. Sudah harus isbatul yakin, sudah dibuktikan gitu loh. Karena kita sudah milih Islam, itu yang jadi nggak milih lagi ya, kita sudah tinggal meyakini. Yang kedua, kita milih tujuan. Kalau sudah milih Islam, kita milih tujuan. Tujuan umumnya memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dari beberapa ayat Al-Quran itu tujuan diciptakan manusia itu bermacam-macam. Yang pada umumnya adalah ibadah kepada Allah menurut aturan Allah. Tapi sebelum ibadah itu ada lagi tujuan. Jadi manusia diciptakan itu untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Apa kita sudah mengenal Allah? Sejauh mana kita mengenal Allah? Ya. Sejauh mana kita mengenal? Ajaran tauhid yang mana yang mau kita ikuti? Sekarang ini kan terkenal dua yaitu tauhid salasah dan tauhid 20 sifat itu. Apa yang mau kita semua pakai? Apa kita milih yang sifat 20? Kalau NU kan milih yang sifat 20. Kalau aliran seperti itu milih katanya sifat yang 20 tidak bagus, malah milih tauhid salasah. Yang mana yang mau kita pegang? Atau semuanya kita pegang? Kalau kita pegang, semuanya gimana caranya teknisnya? Itu pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan. Jadi bukan hanya milih Islam saja, tetapi pilihan akidah juga pilihan gitu. Mana yang kita anggap sesuai dengan yang anggap lebih benar dari kita? Mungkin lebih benar daripada yang lain gitu. Pilihan-pilihan. Ya. Terus itu masalahnya nanti berhubungan dengan akidah. Ya. Ini juga milih jalan hidup gitu ya. Begitu juga kita mau beribadah. Ibadah itu banyak. Kita pilih ibadah yang mana? Itu juga pilihan. Nek gak kuat poso Senin Kemis, ya gak usah poso. Nek gak kuat poso, nek jarine Maimun Juber itu ya. Nek gak kuat sholat bengi, sholat tahajud, ya gak usah sholat tahajud. Nek gak kuat sodako harta yang banyak, ya gak usah sodako yang banyak, kata Jam. Kata Maimun Juber, nek iku gak iso, iki gak iso, wis lah, noto hati ae lah. Noto hati sing bener. Iku gak ono biayane. Kata Maimun Juber, ya Maimun Juber. Itu pilihan ibadah juga. Yang mana yang mau kita pilih? Jalan hidup kita. Secara ibadah. Ya. Kita mau sekarang itu ya, itu pilihan ibadah. Tadi pilihan akidah. Itu dipilih yang mana yang kita suka. Kalau kita milih umpamanya aku tak sholat tahajud lah, ya sudah. Oh, aku tak sering baca Quran, ya sudah, baca Quran saja. Istiqomah aja baca Quran. Jadi ibadah itu juga pilihan. Mana yang kita pilih gitu loh. Mana yang kita sukai gitu. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan semuanya. Itu pilihan. Tekanannya kita di mana. Oh, aku tak jadi wong jujur ya sudah, tidak apa-apa, jadi orang jujur saja. Mungkin baca Qurannya ya seberapa, mungkin sholatnya sholat wajibnya saja. Tapi aku tak bersikap jujur saja. Ya sudah, begitu aja udah cukup. Karena itu pilihan-pilihan hidup. Kita harus tekankan di sana. Mana yang kita mampu gitu ya. Jadi memilih jalan hidup itu. Ya. Atau ya jadi Maimun Juber ngersik hati ya wis lah. Tuh. Itu baru milih jalan hidup. Baru milih cara beribadah yang kita sukai yang mana, yang kita kuat yang mana dan sebagainya. Kita nek jarine
Pak Solikul Abadi itu identifikasi diri gitu loh. Kita itu mampunya yang mana? Kemudian evaluasi. Wah, aku mampu nok kene, ya wis aku nok kene istiqomah. Ya. Ya wis milik ya istiqomah saja. Insya Allah kalau istiqomah meskipun kita Allah akan menyayangi kita dengan istiqomah. Itu. Ya, itu dalam hal ibadah dan dalam hal akidah. Kemudian kita juga memilih kita mau gaya hidup kayak apa. Ya. Ya, itu juga jalan hidup. Gaya hidup kayak apa? Atau kadang-kadang kita harus, aku tak jadi politikus, ya sudah jadi politikus. Aku tak jadi pedagang, ya sudah jadi pedagang aja. Oh, aku tak jadi ilmuwan, ya sudah jadi ilmuwan saja. Karena itu pilihan-pilihan hidup. Itu jalan hidup. Mana yang kita mampu, mana yang sesuai dengan identifikasi diri kita. Oh, aku tak jadi dokter, ya sudah jadi dokter aja. Oh, aku gak jadi apa-apa, aku jadi wong biasa, ya sudah. Jadi orang biasa saja. Yang penting aku ngelakokno ajaran apa, ya sudah begitu. Itu jalan-jalan pilihan hidup. Yang penting aku gak ngelakoni dosa, ya sudah, gitu. Ya. Itu pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan jalan hidup yang harus kita tempuh. Ya. Sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Jadi milih jalan hidup itu enggak hanya terus milih Islam, enggak menutup. Tapi ada jalan hidup yang kecil-kecil yang harus kita tempuh gitu. Kalau kita punya anak kita mau dikemanakan? Jalan hidup lagi gitu. Kalau kita berkeluarga, model keluarga yang kayak apa yang kita mau tempuh? Ya. Ini pilihan-pilihan jalan hidup. Jadi milih jalan hidup itu sekali lagi bukan bukan hanya jalan hidup yang pilihan jalan hidup yang besar, milih agama, enggak. Pilihan yang kecil-kecil. Katakanlah kayak begini. Ya. Kita itu loh. Kita itu kita mau belajar Quran, mau menghafal Quran atau mengkaji Quran, itu pilihan juga gitu. Kalau nak mampu mengkaji Quran, ya sudahlah baca Quran saja yang sering-sering. Juga pilihan itu. Kalau mau mengkaji Quran, yang harus golek guru nih supaya kajian kita tidak melenceng dan tidak menafsirkan sak karepe dhewe. Jadi sekali lagi kalau kita menafsirkan ayat dan sebagainya golek isi no tafsire. Iki ajane tafsire ya, supaya kita tidak memaksakan diri untuk disesuaikan dengan tema. Jangan begitu, nanti bisa menyimpang pemahaman kita dari mana. Jangan dipaksakan. Kalau ayat tidak cocok, ini jangan digunakan. Nah itu. Saya akan menyinggung masalah ini. Kenapa jalan hidup Quran atau jalan hidup iman itu disebut jalan hidup cahaya? Kenapa Allah ngomong cahaya? Kenapa disebut jalan nur, jalan cahaya? Alasannya apa kok disebut jalan cahaya? Yang diberi cahaya itu apanya? Otak kita, hati kita, kehidupan sosial masyarakat, atau yang mana? Buktinya apa? Itu harus diberi alasan. Ya. Kenapa sih Quran ngomong bahwa kok jalan hidup menurut Quran itu jalan hidup cahaya? Alasannya apa? Buktinya apa?
Mungkin bisa kita tunjukkan bukti sejarah. Bukti sejarah bisa kita tunjukkan. Orang yang melaksanakan Al-Quran seperti Nabi Muhammad dan para rasul yang lain, itu kehidupannya bisa menjadi lebih bagus daripada kehidupan yang tidak memakai jalan Quran. Bisa begitu pembuktiannya, itu bukti sejarah. Bukti yang lain apa? Bukti psikologis umpamanya harus dibuktikan. Buktinya apa? Itu harus dijelaskan bahwa Quran itu memberi penjelasan kepada otak itu bagaimana. Apakah orang kalau sudah membaca Quran, otaknya bisa enak, bisa nyaman, bisa keluar morfin dan sebagainya. Itu harus dibuktikan. Kalau enggak, apakah orang kalau sudah menjalankan Al-Quran, hidupnya bisa tenang dan sebagainya? Itu bukti mungkin. Tapi kita kan harus jelaskan bahwa Quran itu betul-betul hidup, jalan hidup bercahaya. Jadi apapun itu harus pakai objektif gitu, kemudian dijelaskan ya. Harus begitu. Nanti kalau enggak begitu enggak bisa ya, tinjauannya nanti kurang objektif, kurang ilmiah dan sebagainya. Katakanlah kayak begini ya. Kenapa setiap orang disebutkan nama Allah itu di otak itu bercahaya? Itulah yang disebut God spot. Dalam penelitian psikologi, setiap orang yang disebutkan nama Allah, setiap orang yang dibacakan Al-Quran, itu otaknya bercahaya. Ada sambungan-sambungan di otak itu yang bercahaya, apalagi kalau berhubungan dengan kelenjar pineal. Itu kelenjar pinealnya itu bercahaya. Itu bukti ilmiah gitu. Dan itu bisa dikaji dalam dunia psikologi. Makanya disebut Quran ini jalan cahaya. Ya. Jadi kita nggak cukup ya. Ini nur tapi tidak ada buktinya kan repot kita nanti ngomong. Ya. Ya, itu. Nah, inilah yang dimaksud memilih jalan hidup. Jadi jalan hidup nggak yang seperti itu yang ada evaluasi. Umpamanya kita sudah memilih jalan hidup jadi pedagang. Ternyata di tengah jalan dagangan kita aku jadi pedagang nggak payu-payu dan sebagainya kok. Hidupku dari perdagangan kok nggak bagus. Itu evaluasi nek jari nek Pak Abadi. Mungkin aku gak cocok, mungkin aku cocoknya di lain. Nah, itu evaluasi. Ini namanya evaluasi jalan hidup. Jadi kayak seperti itu ya. Mungkin kita dan seterusnya. Ya. Jadi jalan hidup itu bukan hanya yang besar-besar, tetapi yang kecil-kecil. Bahkan mungkin setiap menit, setiap itu kita bisa memilih. Ya. Mungkin kita bisa memilih. Aku kudu ngaji nondi. Aku melok kajian itu apa enggak, atau melok kajian itu. Mana yang lebih objektif kepada kajian Quran menurut Sunnah Rasul, kan begitu. Mana yang lebih jujur kiainya, kan banyak orang kiai-kiai ini sekarang kadang-kadang dainya nggak jujur ngomongnya, sering menyalahkan orang dan sebagainya gitu ya. Apa mau seperti itu dan sebagainya ya. Nah, inilah pilihan-pilihan hidup, pilihan-pilihan besar, pilihan-pilihan kecil, bahkan yang sangat kecil sekalipun. Ya, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa milih ya setiap detik. Makanya
kita selalu alhamaha fujuraha wa taqwa, seperti kemarin saya berikan bahwa kita ini diberi ribuan petunjuk oleh Allah, tapi kita hanya diberi kemampuan 60.000 milih setiap harinya. Nah, ini pilihan jalan hidupnya. Yang mana yang kita pilih, nah itu yang harus kita jalani. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas tanggapannya pada tema pertemuan hari ini ya.